Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tati, yang saya hormati, saya seorang CGP Angkatan 8 Kabupaten Mojokerto. Di sini saya akan bertanya kepada jenengan tentang permasalahan jenengan, pengalaman jenengan terhadap menangani sebuah kasus di lembaga panjenengan. Ada waktu Bu Tati? Baik, begini Bu Tati, selama ini kan bagaimana jenengan itu mengidentifikasi sebuah kasus yang merupakan dilema etika atau kasus itu merupakan kehidupan moral. Ya, saya melihat kasusnya dulu Pak Ustadz. Kalau kasus dilema etika itu benar, lawan benar, merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan, di mana kedua pilihan itu benar secara moral, tapi bertentangan satu sama lain. Sedangkan kalau rujukan itu Pak, benar melawan salah, yaitu situasi ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Jadi kita harus mengetahui dulu ya, mengetahui permasalahan itu, kasus itu berdasarkan dari benar lawan benar atau benar lawan salah. Baik. Terus begini Bu, tadi selama ini bagaimana panjenengan ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Gini Pak, sebelum keputusan itu diambil dalam kasus dilema etika, terlebih dahulu dilakukan pengumpulan fakta yang terjadi Pak. Terus siapa-siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, dan membuat keputusan serta melihat keputusan atau diversi. Baik. Jadi perlu adanya pengumpulan fakta, gitu ya. Pengumpulan fakta dan terus siapa yang terlibat, terus perlu kita analisis benar salahnya, dan selanjutnya kita dapat mengambil keputusan yang dapat diketahui. Baik. Terus selanjutnya Bu, begini, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa panjenengan lakukan selama ini dalam setiap mengambil keputusan tentang kasus-kasus yang sudah panjenengan alami? Langkah-langkah yang saya lakukan adalah mengumpulkan fakta, menganalisis benar salahnya, terus membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan lagi-lagi harus membuat keputusan kembali Pak, atau kita refleksikan Pak. Oh begitu ya. Ya. Terus begini Bu, terus hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusi sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku, dan mengutamakan kepentingan umum Pak. Karena solusi tersebut harus bermanfaat bagi orang banyak dan secara jangka panjang. Jadi kita juga harus memikirkan bagaimana kasus itu setiap panjenengan mengambil keputusan ini berjalan jangka panjang, jadi tidak hanya sehari dua hari. Baik Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam panjenengan mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika itu adalah dengan menelaah siapa-siapa yang terlibat, sifatnya mendesak atau tidak, kasus dilema tersebut, dan pengambilan alternatif solusi Pak. Jadi perlu kita mencari keterangan siapa-siapa yang terlibat dulu, terus juga alternatif solusi dari permasalahan tersebut. Baik Bu. Terus begini, apakah panjenengan memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah panjenengan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan prosedur seperti apakah yang ada atau yang dengan jalankan? Prosedur dalam menyelesaikan masalah itu seperti apa? Untuk memutuskan masalah yang ringan Pak, biasanya itu saya bisa putuskan secara langsung. Tapi jika masalah itu berat, maka saya akan melakukan langkah-langkah itu seperti menentukan penyebab permasalahannya, kemudian menentukan siapa yang terlibat, dan menanyakan kepada orang-orang terdekat. Selain itu saya berdiskusi dengan warga sekolah, setelah itu membuat beberapa solusi keputusan,
menimbang lagi dari berbagai sudut sebelum memutuskan keputusan. Jadi sangat kompleks sekali Bu ya. Iya. Jadi tidak hanya satu sudut pandang saja, jadi dengan perlu mencari solusi dari semua orang yang terlibat. Baik Bu. Terus begini Bu, adakah faktor-faktor yang selama ini membantu panjenengan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, dalam mengambil keputusan itu saya selalu mengajak orang sekolah, stakeholder, wali murid, atau juga orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang-orang yang mengalami permasalahan itu. Hal ini akan banyak membantu dalam mencari alternatif solusi. Jadi kita perlu mencari sebuah solusi itu bisa dari orang-orang ketiga. Nah baik Bu, dari semua hal yang panjenengan sampaikan, pembelajaran apa yang dapat panjenengan petik dari pengalaman panjenengan dalam mengambil keputusan, khususnya yaitu keputusan dilema etika? Banyak pelajaran yang dapat diambil adalah saya jadi lebih bijaksana, terus menganalisis sebuah permasalahan, mencari alternatif yang dijadikan pertimbangan, menentukan solusi yang tepat dan yang terbaik. Sangat baik Bu, sangat menginspirasi apa yang dengan sampaikan. Semoga juga dapat saya terapkan di lembaga saya, dan saya juga berterima kasih atas ilmunya Bu. Demikian yang dapat saya tanyakan pada kesempatan ini Bu. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian, terima kasih atas waktunya Bu. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Sulis? Alhamdulillah Pak, Ya. baik-baik saja. Apakah ada waktu sebentar Bu Sulis? Ada Pak, Ya. ada apa ini Pak? Ya. Begini Bu Sulis, ada sedikit tugas dari saya untuk CGP Angkatan 8 untuk mewawancarai kepala sekolah yang ada di jenengan, di lembaga jenengan. Ini saya akan mewawancarai. Bisa ada waktu sebentar Bu Sulis? Bisa Pak, alhamdulillah. Begini, selama ini kan bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi atas kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah itu kasus merupakan bujukan moral? Baik Pak, menurut saya akan mencari tahu dulu Pak nilai-nilai atau kebajikan apa yang terdapat dalam kasus tersebut. Lalu saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Kemudian apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika setelah saya analisa, jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Itu menurut saya. Ya. Berarti begini Bu ya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan itu di sekolah yang Anda pimpin, yang jenengan pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu, ada dua kepentingan yang sama-sama benar, ataukah kepentingan itu sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik Pak, selama ini saya melakukan identifikasi dan menganalisis kasus dari berbagai sudut pandang untuk mengetahui akar atau pokok permasalahannya dulu. Kemudian saya menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang. Tidak ada yang dirugikan, begitu Pak istilahnya. Iya. Terus selanjutnya, menurut jenengan itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa panjenengan lakukan selama ini dalam menangani kasus tersebut? Nah, langkah-langkah yang dilakukan terdiri dari mencari tahu penyebab permasalahannya dulu, kemudian menentukan siapa saja yang terlibat, memanggil orang-orang yang terlibat untuk mengkonfirmasi permasalahan, menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, berdiskusi dengan warga sekolah, itu juga penting Pak. Membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dan berbagai sudut pandang
sebelum saya memutuskan atau mengambil solusi dalam permasalahan itu. Jadi tidak langsung kita eksekusi Bu ya setiap permasalahan itu. Iya, Pak. Baik Bu. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Saya melakukan analisis kasus melalui diskusi dengan pihak yang terlibat dan menerima masukan atau pendapat dari pihak lainnya sebagai bahan pertimbangan, begitu Pak. Kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum. Maksudnya itu solusi tersebut itu harus bermanfaat bagi banyak orang dan baik secara jangka panjangnya. Tidak boleh instan, begitu Pak. Baik Bu. Jadi artinya kita harus mencari tahu dari beberapa sumber Bu ya. Iya. Ya. Baik Bu. Berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan jenengan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi tantangannya dalam menangani kasus-kasus tersebut itu bagaimana Bu? Baik Pak. Tantangan dalam mengambil keputusan adalah ketika permasalahan tersebut melibatkan diri sendiri, sehingga untuk mencari keputusan yang terbaik harus menguntungkan kedua belah pihak. Kita tidak boleh merugikan salah satu pihak, apalagi jika permasalahan tersebut keduanya itu sama-sama benar. Begitu Pak. Jadi kita harus juga mengedepankan asas imbang Bu, antara satu dengan satu. Ya. Baik Bu. Terus berikutnya Bu, apakah panjenengan memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah panjenengan itu langsung menyelesaikan di tempat itu, ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, baik itu berbentuk atau prosedur seperti apa yang panjenengan lakukan? Baik Pak, untuk memutuskan masalah yang ringan biasanya saya bisa langsung memutuskan Pak. Tetapi jika masalah itu rumit, saya melakukan sesuai langkah-langkah yang disebutkan di nomor 3 tadi, yaitu mencari tahu penyebab permasalahan, menentukan siapa saja yang terlibat, kemudian Pak, memanggil orang-orang yang terlibat untuk mengkonfirmasi permasalahan, menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, berdiskusi dengan warga sekolah yang tadi saya bilang Pak, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum saya memutuskan atau mengambil solusi dari permasalahan tersebut. Jadi memang permasalahan ini kita harus melihat permasalahannya. Apakah permasalahan itu ringan ataukah permasalahannya itu rumit. Kalau rumit mungkin menurut jenengan tadi harus kita mencari sumber-sumber dari semua pihak ya. Baik Bu. Berikutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, begini Pak ya, dalam mengambil keputusan saya akan melibatkan pihak yang terlibat dan selalu mengajak warga sekolah atau stakeholder, wali murid, orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang-orang yang mengalami permasalahan. Itu sangat penting itu Pak. Jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif solusi. Begitu. Artinya tetap kita harus pendekatan itu perlu Bu ya. Perlu ya, dan kita harus mau mendengarkan itu Pak. Ya baik Bu. Terus berikutnya Bu, dari semua hal yang tadi panjenengan sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu untuk mengambil keputusan dilema etika ini? Nah, begini Pak ya, dalam permasalahan dilema etika yang bisa saya petik adalah
hal yang menjadi pembelajaran dan dapat saya ambil yaitu dalam mengambil keputusan saya harus menanggalkan keegoisan saya, Pak. Keegoisan diri saya sendiri sehingga saya bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan untuk menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Lalu kemudian jika permasalahan tersebut melibatkan diri sendiri, siap menerima konsekuensi dari hasil keputusan yang diambil. Ya. Itu menurut saya. Baik Bu, terima kasih. Sangat lengkap dan baik pemaparan panjenengan apa yang saya tanyakan, dan semoga juga bermanfaat bagi lembaga panjenengan dan lembaga saya, Bu ya. Terima kasih atas waktunya, Bu. Iya, sama-sama, Pak Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.